Tapi aku bisa bilang pigmentasi itu lebih dari itu. Apa sih yang dimaksud dengan melasma? Dan kalian boleh juga coba pakai makeup atau base makeup yang mengandung. Hai Wishtrander, selamat datang kembali di Wishtrand TV Indonesia bersama host Michelle Brikita. Buat kalian yang baru di channel ini atau baru nonton, jangan lupa subscribe karena kita akan mengupload video-video informatif mengenai skincare setiap minggunya. Dan jangan lupa juga like video ini kalau misalnya kalian suka sama konten-konten yang kayak gini. Nah, sebelum kita mulai ke video hari ini, aku punya pertanyaan singkat buat kalian. Pernah nggak sih kayak teman-teman kalian tiba-tiba datang nih, terus nanya kayak, kamu kenapa hari ini? Apakah kamu baik-baik saja? Kenapa wajah kamu hari ini kelihatannya tuh kayak lebih kusam, terus kok kelihatan lebih menua ya? Nah, jawaban dari pertanyaan ini tuh bisa jadi karena kalian itu mulai memiliki masalah terkait pigmentasi di wajah. Dengan banyaknya aktivitas di luar ruangan yang kalian lakukan, terus kalian itu terpapar oleh sinar matahari terlalu lama, si noda-noda, flek, bintik-bintik hitam itu tuh bisa aja muncul di wajah kita. Tapi jangan khawatir karena di video kali ini aku udah siapin beberapa informasi-informasi mengenai pigmentasi, mulai dari penyebabnya sampai ke solusi cara mengatasinya. Jadi buat kalian yang merasa perlu nih ya mengetahui tentang pigmentasi ini, jangan lupa nonton sampai habis. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata-kata pigmentasi? Aku rasa sih bakal banyak yang mikir tentang bintik-bintik hitam di wajah kita. Tapi aku bisa bilang pigmentasi tuh lebih dari itu. Kalau kalian perhatiin, sebenarnya tuh bisa banyak banget jenis pigmentasi yang bisa terjadi di tubuh kita. Buat memahami pigmentasi lebih lanjut, sekarang kita ketahui dulu kira-kira penyebab-penyebab dari masalah pigmentasi ini tuh apa sih? Penyebab utama pigmentasi itu bisa terjadi karena paparan sinar UV yang terlalu lama, terus juga perubahan hormon, terus juga emang proses penuaan, atau dan yang terakhir adalah penggunaan produk perawatan kulit yang nggak tepat. Nah, makanya sekarang mari kita gali-gali lebih lanjut nih ya tentang berbagai macam atau jenis-jenis dari pigmentasi. Yang pertama itu adalah flek. Nah, ini tuh jenis pigmentasi yang paling umum. Biasanya bintik-bintik coklat yang muncul di wajah kita tuh nggak mengubah tekstur kulit kita. Tapi kalau misalnya kalian perhatiin, flek tuh lebih nggak beraturan, terus warnanya juga lebih gelap kalau kalian bandingin dengan freckles. Nah, penyebab flek ini bisa muncul itu karena kita tuh terpapar terlalu lama, terkena sinar UV terlalu lama, tanpa perlindungan apapun di kulit kita. Melakukan aktivitas di luar ruangan dan terpapar sinar UV yang berlebihan, itu yang bisa mempengaruhi atau meningkatkan ukuran dari si flek ini atau kegelapan warnanya gitu. Jadi semakin intensitas kalian ketemu sinar UV itu semakin tinggi, ya bisa semakin gelap juga warna dari si flek ini gitu. Sekarang mari kita beralih ke jenis pigmentasi berikutnya, yaitu freckles. Apa sih yang dimaksud dengan freckles? Jadi freckles tuh bintik-bintik kecil yang melingkar, lucu, biasanya tuh kayak warnanya tuh coklat muda, dan biasanya tuh nggak menyebabkan perubahan pada tekstur kulit kita. Freckles tuh biasanya muncul di orang-orang yang punya kulit lebih terang. Kenapa? Karena freckles tuh juga bisa muncul karena genetik. Freckles juga biasanya tuh muncul ketika di usia-usia masih muda gitu. Terus nanti seiring bertambahnya usia, dia tuh semakin jelas terlihat gitu. Freckles ini tuh emang nggak menyebabkan kerusakan apapun di kulit kita, cuman emang kelihatannya tuh kita jadi terlihat lebih tua gitu, dan itu kan pasti kayak cukup mengganggu untuk beberapa orang ya. Selain karena genetik, faktor kedua itu yang bisa memunculkan freckles itu juga karena paparan sinar UV yang terlalu berlebihan, terlalu lama. Nah, kalau kayak gini, freckles yang tadinya tuh kecil, terus kayak kita bisa lihat, ih lucu, orang punya freckles, unik gitu ya, itu bisa jadi masalah juga buat kita. Paparan sinar UV yang terlalu lama itu bisa bikin freckles asli kita tuh jadi lebih gelap, atau bahkan bisa memunculkan freckles baru. Yang ketiga itu ada pigmentasi pasca jerawat. Pigmentasi pasca jerawat itu bisa kita pisahkan jadi dua jenis. Yang pertama itu yang warnanya agak kemerahan, yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh kapiler darah akibat peradangan. Terus yang kedua itu yang warnanya lebih kecoklatan, lebih agak gelap, dan muncul karena produksi melanin yang berlebihan sebagai reaksi terhadap peradangan di beberapa area yang terkena jerawat. Sekarang apa aja sih penyebab pigmentasi pasca jerawat? Coba aku tanya dulu, kalian masih ada nggak yang suka mencetin jerawat kalian karena gemes gitu, jadi suka dipencetin? Kalau iya, nah itulah salah satu penyebabnya. Terutama kalau misalnya kalian mencetin jerawatnya tuh nggak dilakukan secara profesional, apalagi misalnya tangannya kotor. Mencetin jerawat tuh bisa bikin jerawat tuh jadi makin merah, malah makin bengkak, atau yang lebih parahnya lagi tuh malahan bisa merusak kulit dan jaringan kulit di bawahnya. Jadilah meningkatkan resiko timbulnya acne scars.
Alasan lain tuh juga bisa karena menggunakan produk perawatan kulit yang nggak cocok buat kita. Bisa jadi produknya itu mengandung alkohol atau misalnya pembersih wajah yang terlalu kering gitu buat kulit kita. Nah, itu bisa bikin kulit kita tuh jadi iritasi. Terus kulit kita tuh jadi lebih kering. Nah, ini tuh yang memicu kulit kita tuh jadi mengeluarkan lebih banyak minyak lagi untuk menjaga keseimbangan kelembaban pada kulit kita. Semua inilah yang bisa menyebabkan munculnya lebih banyak lagi jerawat di wajah kita dan lebih memperburuk pigmentasi pasca jerawat. Yang keempat adalah hiperpigmentasi pasca peradangan atau pasca inflamasi. Jenis pigmentasi ini tuh lebih sering muncul dengan warna coklat atau kayak kehitaman dan muncul karena luka atau peradangan pada kulit. Alasan utama yang bisa menyebabkan jenis pigmentasi ini tuh adalah penggunaan kosmetik yang nggak sesuai dengan jenis kulit kita. Atau misalnya teknik yang salah dalam penggunaan peeling atau perawatan laser seperti IPL. Nah, prosedur yang salah ini tuh bisa memperburuk kondisi kulit kita dan akhirnya bisa menyebabkan hiperpigmentasi pasca inflamasi. Yang kelima adalah melasma. Apa sih yang dimaksud dengan melasma? Melasma itu adalah pigmentasi yang ditandai dengan bentuk seperti kupu-kupu dan biasanya tuh muncul di individu-individu yang memiliki kulit yang lebih gelap. Awalnya melasma tuh akan muncul sebagai perubahan warna coklat di beberapa bagian di kulit kita yang akhirnya dia tuh menyebar dan membuat kulit kita tuh jadi kelihatan lebih kusam. Biasanya ada 3 alasan yang menyebabkan munculnya melasma. Yang pertama itu adalah kehamilan. Berdasarkan penelitian, sekitar 50-70% wanita yang sedang hamil itu biasanya mengalami melasma. Kedua itu perubahan hormon, misalnya ketika sedang mengkonsumsi pil KB. Ketika kita terpapar sinar UV, kulit kita tuh bisa jadi lebih rentan terhadap pigmentasi karena perubahan hormon ini. Ketiga, genetik itu juga cukup besar faktornya. Jadi kalau kalian punya keluarga yang punya histori melasma, itu juga bisa membuat kita juga bisa memiliki melasma gitu. Yang terakhir itu adalah bintik-bintik radiasi komputer. Jenis pigmentasi ini tuh nggak terlalu umum kalau dibandingin dengan jenis-jenis lainnya, dan biasanya tuh muncul ketika kita tuh udah sering banget terpapar oleh gadget kita, kayak misalnya komputer, laptop, handphone gitu. Nah, radiasi yang dipancarkan oleh gadget-gadget kita tadilah itu yang menyebabkan alasan utamanya munculnya si bintik-bintik ini di wajah kita. Tapi kalau dibandingin dengan jenis-jenis pigmentasi lainnya, jenis yang ini tuh emang yang paling jarang terjadi. Oke, sejauh ini kita udah bahas ya tadi jenis-jenis pigmentasi dan juga beberapa penyebabnya. Sekarang kita mau bahas gimana caranya mencegah atau memudarkan pigmentasi tersebut dan juga mau kasih beberapa rekomendasi produk yang bisa membantu. Yang pertama adalah sunscreen. Ini adalah Dear Klairs All Day Airy Sunscreen. Jadi seperti yang udah kita ketahui kalau penyebab utama dari masalah pigmentasi itu adalah banyaknya terpapar sinar UV matahari. Makanya buat mencegahnya itu penting banget buat kita tuh melindungi kulit kita dari sinar UV matahari. Dengan apa? Dengan menggunakan sunscreen. Dan kalian boleh juga coba pakai makeup atau base makeup yang mengandung SPF juga. Perlu diingat kalau nggak cuma cukup sekali doang pakai sunscreen, tapi perlu banget buat di reapply. Jadi kalian pakai lagi selama selang beberapa jam. Nah, ini rekomendasi produk yang bisa membantu kalian untuk mencegah pigmentasi dan melindungi kulit kita dari sinar UV yang berbahaya. Ini adalah Dear Klairs All Day Airy Sunscreen. Produk ini adalah sunscreen ringan dengan SPF 50+, PA++++ yang diformulasikan secara khusus untuk tidak meninggalkan white cast dan juga finishnya itu fresh dan gak berminyak. Produk ini cocok banget buat digunakan sehari-hari dan juga cocok buat semua jenis kulit seperti kulit sensitif, kulit yang berminyak, ataupun kulit yang kering. Gak cuma efektif dalam melindungi kulit, Dear Klairs All Day Airy Sunscreen juga mengandung bahan-bahan ringan dan pelembab yang membantu menutrisi kulit sekaligus menjaganya tetap aman dari sinar matahari. Makanya disarankan banget buat pakai sunscreen itu di tahap terakhir atau di step terakhir dari skincare rutin kalian. Kalau kalian bertanya-tanya tentang keefektifan produk ini tuh udah teruji secara klinis di 3 institusi terkemuka. Semua pengujian yang dilakukan udah mengkonfirmasi kalau sunscreen ini tuh mengandung SPF 50+, PA++++, sehingga menjadikan sunscreen ini tuh pilihan yang tepat
tepat untuk perlindungan kulit dan dapat diandalkan untuk mencegah masalah pigmentasi kulit. Oke, berikutnya ada ini adalah Dear Klairs Midnight Blue Youth Activating Drop. Produk kedua yang bisa kalian gunakan untuk mencegah masalah pigmentasi kulit kalian adalah Dear Klairs Midnight Blue Youth Activating Drop. Walaupun produk ini dirancang untuk menangani beberapa penyebab penuaan, tapi produk ini juga bisa jadi pilihan yang tepat buat mencegah pigmentasi pada kulit kita. Dear Klairs Midnight Blue Youth Activating Drop adalah serum malam yang dirancang untuk memerangi berbagai kasus penuaan, kayak garis-garis halus dan juga kerutan. Serum malam ini mengandung bahan-bahan seperti EGF, PFGF, dan juga guaiazulen yang akan meningkatkan kesehatan dan juga kualitas kulit secara keseluruhan dan juga melindungi kulit kita dari sinar UV yang berbahaya yang bisa menyebabkan pigmentasi. Serum ini tuh cocok buat semua jenis kulit dan kalian bisa pakai serum ini tuh di step pertama skincare rutin kalian di malam hari. Dengan begitu kalian bisa memastikan kalau kulit kalian itu dapat nutrisi yang tepat untuk tetap sehat dan mencegah pembentukan pigmentasi kulit. Ditambah produk ini tuh diformulasikan udah bahan-bahannya tuh aman buat kulit, ramah vegan juga, terus juga bebas paraben. Jadi bisa dipastikan kalau penggunaannya tuh aman di kulit kita. Nah, perlu diingat kalau misalnya kalian mengaplikasikan produk yang ada minyaknya sebelum serum ini tuh bisa mengganggu penyerapan serum ini. Berikutnya adalah Dear Klairs Midnight Blue Calming Cream. Langkah selanjutnya yang bisa kalian lakukan untuk mencegah pigmentasi kulit adalah memulihkan kulit yang udah rusak gara-gara sinar matahari atau mungkin faktor-faktor lainnya. Dear Klairs Midnight Blue Calming Cream ini adalah solusi terbaik buat hal tersebut. Produk ini bisa membantu menenangkan dan memulihkan kulit kita. Dengan menjaga kulit tetap sehat dan terhidrasi, produk ini bisa membantu mencegah kerusakan lebih lanjut yang dapat menyebabkan pigmentasi. Dear Klairs Midnight Blue Calming Cream ini bisa digunakan bersamaan dengan Dear Klairs Midnight Blue Youth Activating Drop yang dirancang untuk melawan berbagai tanda penuaan seperti garis-garis halus dan juga kerutan. Sama halnya dengan Dear Klairs Midnight Blue Youth Activating Drop, produk ini juga mengandung centella asiatica yang bisa membantu menenangkan kulit yang teriritasi. Gak cuma itu, produk ini juga mengandung guaiazulen yang terkenal dengan efek menenangkannya dan dapat membantu mencegah kerusakan lebih lanjut pada kulit. Krim ini juga udah melalui berbagai tes untuk memastikan efektivitas dan juga keamanannya, serta bebas dari bahan-bahan berbahaya seperti etanol, paraben, steroid, ataupun silikon. Dia tuh non-komedogenik dan dia tuh punya pH netral atau pH 7. Jadi produk ini tuh cocok buat semua jenis kulit. Kalau misalnya kalian pakai produk ini bersamaan dengan Dear Klairs Midnight Blue Youth Activating Drop, kalian tuh jadi bisa menjaga kulit kalian tuh tetap sehat dan juga tetap tampak awet muda. Berikutnya adalah By Wishtrend Vitamin 75 Maximizing Cream. Cara lain untuk mencegah pigmentasi kulit adalah dengan menutrisi kulit kalian dengan vitamin alami. Nah, produk ini adalah pilihan yang tepat untuk hal tersebut. Dengan kandungan vitamin E alami, produk ini memiliki sifat peremajaan yang dapat memperbaiki tekstur kulit dan mengurangi tampilan penuaan dan hilangnya elastisitas. Selain itu, krim ini juga mengandung biji bunga matahari, macadamia, dan juga minyak pohon palem yang kaya akan antioksidan yang dapat melindungi kulit kita dari faktor lingkungan yang berbahaya yang nantinya bisa menyebabkan pigmentasi. Gak cuma itu, kandungan vitamin 3 water yang tinggi pada produk ini juga meningkatkan penyerapan dan memberikan hidrasi yang mendalam pada kulit dan meningkatkan keglowingan kulit kita, jadi kulitnya lebih sehat. Produk ini tuh menggunakan bahan-bahan alami, dia juga bebas pewarna buatan, bebas etanol, dan juga bebas pewangi buatan. Jadi dia tuh aman dan bisa jadi pilihan yang tepat buat kalian yang lagi cari solusi alami untuk mengatasi masalah pigmentasi kulit. Oke, kita udah sampai di penghujung video tentang pigmentasi. Semoga semua informasi dan juga rekomendasi produknya bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like, jangan lupa juga subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!